Tak sekadar jalan, tapi bukti iman dan pengorbanan. Buka lembaran dengan taubat, tinggalkan dosa, raih rahmat. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah. Mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan keimanan. Kelima. Oh, kelima Iya, ya. kemarin Betul. keempat dong, iya. Malam kelima untuk Festival Muharram 2025. Bertepatan juga di tahun 1447 Iya, Hijriah. betul. Dan untuk kali ini kondisi di Festival Muharram kali ini tambah pengunjung ya, para masyarakat Bondowoso juga. Ini masih antusias ya. Sangat antusias Untuk ikut meramaikan Festival Festival Muharram Muharram. kali ini. Dan untuk malam ini kembali hadir di podcast Kominfo bersama Dila. Iya, dan saya juga Roy malam hari ini siap menemani penonton semuanya, baik yang ada di tempat ini, bahkan juga yang sudah menonton di channel YouTube kami yaitu Pemkab Bondowoso. Iya betul, dan untuk malam ini seperti biasa kita juga sudah kehadiran narasumber ya, untuk berbincang-bincang bersama kita di podcast Kominfo tentang program-program pemerintah ataupun program-program Bondowoso ya. Dan untuk pemirsa penonton di YouTube channel Pemkab Bondowoso, silahkan nantinya juga bisa mengajukan pertanyaan, berinteraksi dengan kami semuanya. Betul, silahkan. Dan jika memang ada pertanyaan perihal topik untuk malam ini yang akan kita bahas ya. Betul, untuk malam hari ini sengaja kita atau kami hadirkan beberapa narasumber dari Dinas Koperasi Perindustrian Kabupaten Bondowoso ya Pak ya. Iya betul, dan untuk malam ini merupakan sebuah inisiatif luar biasa ya. Betul. Yang lahir dari semangat kebersamaan dan kemandirian ekonomi, yaitu pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Bondowoso, Jawa Timur. Nah itu dia, biasanya ini mungkin dari penonton yang ada di sini atau di YouTube ya, penasaran ya, apa sih yang dimaksud dengan Koperasi Merah Putih, apakah sama dengan koperasi-koperasi yang lain yang mungkin sudah lebih dulu ada? Iya betul, apa sih yang melatar belakangi juga ya, kenapa koperasi ini harus sampai ke desa-desa atau kelurahan seperti itu dia, untuk menjawab itu semua biar tidak salah informasinya, sengaja kami hadirkan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir ke tempat ini. Kami sapa dulu Bapak Nafi SENG, selaku Kepala Bidang Koperasi di Disko Perindak Bondowoso. Selamat malam Bapak Nafi. Selamat malam Bapak Nafi. Bapak mic-nya. Iya, dan juga di sebelah saya ini tepatnya sudah hadir juga beliau Bapak Dwi Haryadi SP selaku pengawas koperasi ahli muda. Betul Bapak ya. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak Dwi Haryadi dan juga dan Pak Bapak Nafi? Alhamdulillah sehat. Baik ya Pak ya, sehat Pak. Bagaimana perjalanannya Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Sekarang cukup ramai ya. Cukup ramai. Memang antusiasme masyarakat Bondowoso menikmati atau mengunjungi Festival Muharram kali ini memang sangat-sangat baik, sangat bagus loh antusiasnya. Iya, masih sangat berantusias, setiap malamnya selalu ramai dikunjungi. Betul, tiap malam nggak pernah sepi Bapak. Iya, karena itu juga salah satu bentuk keingintahuan masyarakat Bondowoso, apa sih yang sedang diprogramkan atau produk-produk unggulan dari Bondowoso. Terutama UMKM yang ada di Bondowoso Bapak. Iya, dan untuk malam ini kita akan berbincang-bincang untuk perihal koperasi. Nah, perihal koperasi Merah Putih. Merah Putih. Iya. Iya, di tingkat desa dan di tingkat kelurahan desa. ya. Benar. Mungkin sudah ada yang mendengar sekilas
tetapi tidak paham. Tidak paham apa sih Koperasi Merah Putih. Mungkin juga ada yang sudah terlibat di dalam Koperasi Merah Putih ya Bapak, di desa atau kelurahan di seluruh kota Bondowoso. Iya, Karena ini seluruh Indonesia ya Bapak ya, khususnya di Bondowoso. Nah, iya. Dan untuk malam ini kita langsung ingin mengetahui apa sih yang melatar belakangi Koperasi pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ya. Di Bondowoso khususnya. Ya, di Bondowoso. Silakan, mungkin Bapak Nafi bisa menjawabnya. Terima kasih para hadirin sekalian, seluruh warga Bondowoso, wabil khusus para pengunjung di Festival Muharram Kabupaten Bondowoso tahun 2025. Alhamdulillah kita pada malam ini malam yang cerah, baik, tidak hujan sehingga penonton penuh. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bisa ada di acara podcast ini ya. Iya. Dengan tema utama pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Baik. Awal dari munculnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu adalah dicetuskan oleh Bapak Presiden Prabowo. Iya, betul. Beliau menginginkan di seluruh Indonesia itu terbentuk awalnya 70.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Itu dituangkan di dalam surat edaran nomor 1, surat edaran Kemenkop nomor 1 tahun 2025. Kemudian terbit lagi Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih. Nah, berapa jumlahnya? 80.000. Wah, langsung meningkat luar ya? Biasa. 80.000. 80.000 ya Pak ya? 80.000. Itu diupayakan harus terbentuk sampai dengan akhir Juni 2025. Akhir Juli. Juni. Berarti sekarang, bulan kemarin sudah harus rampung Bapak. Harus rampung. Iya. Sekarang padahal sudah bulan Juli. Sudah Juli. Nah, itu seluruh Indonesia ya. Nah, kemudian muncullah namanya Juklak, petunjuk pelaksanaan. Baik. Nomor 1 tahun 2025. Bagaimana sih tentang Koperasi Merah Putih itu ada di Juklaknya. Jadi koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih itu sebenarnya sama dengan koperasi yang lain. Aturannya sama menggunakan aturan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Baik. Cuman di sini ada spesifikasi. Apa spesifikasinya? Di namanya. Dari namanya. Dari mereknya, Pak. Ya, betul. Jadi makanya diberi branded namanya Koperasi Desa Merah Putih. Baik. Atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu seluruh Indonesia sama. Seluruh Indonesia sama Pak ya. Sama. Betul. Saya ambil contoh nih. Kan bisa jadi di seluruh Indonesia itu ada nama yang sama ya. Baik. Nah, contohnya mungkin ada namanya Desa Koncer. Ya, betul. Itu namanya Koperasi Desa Merah Putih Koncer. Oke. Tidak perlu ditambahi kecamatan. Enggak usah. Enggak perlu kecamatan. Jadi desa Koncer saja. Tapi pada saat Koncer itu ada di kota lain, itu tidak akan muncul di SHBH. Oh, begitu. Nanti namanya ditambahi dengan kecamatan. Koperasi Desa Merah Putih Koncer, Kecamatan Tenggarang. Jadi kalau nama desanya kebetulan sama, baru ditambahi kecamatannya. Itu di SHBH, Sistem Administrasi Badan Hukum, itu pada saat kita mendaftar itu baru bisa atau tidak muncul nama itu. Nah, iya. Iya. Dan biasanya Pak, kalau sudah ada program baru seperti Koperasi Merah Putih ini, berbagai macam respon biasanya kan sudah berbeda-beda ini Pak. Nah, bagaimana nih respon dari masyarakat sendiri ketika sudah mendengar atau mendapatkan program seperti Koperasi Merah Putih ini, Pak? Atau mungkin respon dari pemerintah desanya juga. Pemerintah desa. Wah, ini nambah kerjaan ini. Apakah seperti itu, Bapak? Ya, kita lihat tujuan pemerintah dulu.
dengan dibentuknya koperasi Desa Merah Putih tujuannya apa? Yang pertama itu untuk ketahanan pangan. Baik. Yang kedua itu penyerapan tenaga kerja. Tujuannya. Yang ketiga itu memperkuat ekonomi perdesaan. Oh. Iya. Itu akan difokuskan di lewat koperasi desa. Dengan tujuan itu pemerintah punya tujuan mulia. Baik. Maka haruslah dibentuk suatu lembaga di desa. Namanya lembaga desa itu Koperasi Desa Merah Putih, atau di kelurahan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu tujuan utama. Iya. Sehingga pemerintah itu harus support. Makanya terus kemudian harus ada percepatan supaya terbentuk semua. Kan kalau tidak digitukan nanti, kalau tidak diwajibkan, ya ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada yang nggak Iya. mau ya. Betul. Beda-beda Pak ya. Itulah kenapa semua desa dan kelurahan diwajibkan. Diwajibkan. Seperti itu. Tidak ada Nggak ada pengecualian ya. pengecualian ya. Oke. Kemudian pembentukannya ini yang luar biasa. Harus melibatkan semua lapisan masyarakat desa. Tidak Nah, membedakan lah Pak Tidak intinya. boleh, ya. Makanya pembentukannya itu harus lewat Musdesus. Oh. Musyawarah Desa Oke. Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus. Nah, di saat musyawarah Desa Khusus itu terlibat semua. Baik. Perangkat desa, kepala desa, BPD, ya, Babinsa, Semuanya dilibatkan semua Pak ya? terlibat masyarakat, tokoh masyarakat, Baik. ulama, pemuda dilibatkan. Karena itu dia nanti yang akan membesarkan koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih. Iya, dan Wih. untuk sampai saat ini Bapak berbicara tentang Musdes ya, musyawarah desa itu, apakah semua desa sudah melakukan Musdes untuk pembentukan koperasi ini? Ya, salah satu syarat pembentukan itu adalah lewat Musdes. Baik. Nah, pada saat kita Musdes itu diberi deadline. Musdesnya diberi deadline. Deadline-nya itu tanggal 31 Mei Nggih. 2025. Semua desa kelurahan harus sudah Musdes. Oh, begitu. Berarti sudah ada waktu yang ditetapkan. Berarti semua desa di Bondowoso sudah melakukan Musdes, Bapak. Ya. Jadi di Bondowoso alhamdulillah kita kan bekerja sama ya, kita tidak sendiri. Kita Iya. punya ada DPMD. Kita dengan DPMD, kemudian kita juga dengan ada TPA, TPP, tenaga pendamping profesional. Iya. Kemudian ada TAPM, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Baik. Dan juga ada pendamping desa. Nah, itu Iya. gerak semua. Nah, kita diberi jangka waktu deadline 31 Mei. Baik. Alhamdulillah tanggal 28 Mei Bondowoso 219 100% sudah Musdes dan Muskel. Waduh, luar Iya, biasa. berbicara tadi karena Bapak Nafi menyampaikan tentang tenaga ahli, kita coba beralih ke Pak Dwi terlebih dahulu Iya, ini. Pak Dwi. Selaku pengawas koperasi ahli muda ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan, ini apakah sebelumnya di Bondowoso itu memang sudah ada desa yang memiliki koperasi atau Iya. ini memang keseluruhan di desa Bondowoso ini mulai dari nol? Dari nol mungkin Pak Seperti ya. itu. Jadi hampir di setiap kecamatan, khususnya desa, ada yang sudah mempunyai koperasi. Oh. Khususnya dulu ada juga program dari pemerintah, yaitu koperasi wanita Kopwan yang Kopwan. liputannya sekira itu. Jadi perbedaannya dengan koperasi Merah Putih ini kan anggotanya harus di domisili warga sekitar ya desa itu sendiri gitu. Oh gitu Pak ya. Nah, ya kalau pembentukan yang baru ini ya sekitar 2019 219 desa yang apa KDMP ini yang baru gitu. Baik, dan mungkin juga bisa ditambahkan Kak, bisa dijelaskan juga tentang tahapan-tahapan teknis Pak, khususnya untuk pembentukan koperasi Merah Putih ini, khususnya di desa-desa atau di kelurahan ini kan Pak ya. Mulai dari Musdes mungkin hingga ke tahapan pembentukan koperasi ini Pak. Mungkin Pak Haryadi, mungkin Pak Nafi, mungkin Silahkan. silakan Pak.
Mungkin persyaratannya apa saja? Iya, mungkin Ya. ada tahapan tertentu, Jadi mungkin khusus. di dalam pembentukan itu pertama kan lewat musdes. Nah setelah musdes itu ada yang namanya rapat pembentukan koperasi. Baik. Nah di rapat pembentukan koperasi itu, nah itu sudah dipersiapkan bagaimana nanti di desa itu akan dibentuk koperasi. Nah itulah di situ perlu ada rapat pembentukan. Di Baik. dalam rapat pembentukan itu nanti akan dipilih ya 5 pengurus, Baik. 3 ketua, ya ada ketua, kemudian ketua bidang keanggotaan Baik. dan ketua bidang usaha. Setelah itu ada sekretaris dan bendahara. Nah, kemudian ada pengawas. Ada pengawasnya Ada juga Pak ya? pengawas. Wah. Nah, pengawas itu ada 3 orang. Baik. Ketua pengawas itu dijabat oleh kepala desa. Kepala atau desa langsung. lurah, Ex officio. ya, Oh. ex officio, melekat pada jabatannya. Baik. Kemudian ada 2 orang anggotanya. 2 orang anggotanya ini terdiri dari siapa saja biasanya Pak? Itu boleh dari masyarakat. Oh, Ya, boleh dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, masyarakat tokoh mungkin Pak ya? boleh, ya. Oke, boleh. Nah, Iya. nah kalau untuk ini Bapak apa saja biasanya tantangan mungkin Pak? Biasanya kalau sudah ada program-program baru tantangannya ini pasti ada Pak. Nah, saya cerita tahap-tahap dulu ya. Siap. Jadi setelah pembentukan itu, alhamdulillah 219 Baik. itu kan setelah musdes. Iya. Kemudian pembentukan jadi 1 kan itu. Iya. Nah setelah itu proses untuk pengesahan akta pendirian itu yang melaksanakan adalah notaris. Baik. Kemudian proses di SABH Oh, untuk begitu. mendapatkan SK Badan Hukum melalui Kemenkum RI. Oh. Nah itu untuk mendapatkan legalitas Badan Hukum. Memang Nah, harus itu berbadan proses. hukum jelas ya Betul. Pak ya? Ya, dari 219 koperasi desa di Bondowoso itu dikerjakan oleh 10 notaris Oh. di Bondowoso. Notaris mengerjakan. 10 notaris. Ya, dan alhamdulillah deadline kita, nah lagi-lagi ada deadline ya. Deadline untuk selesai Badan Hukum itu tanggal 30 Juni 30 Juni. 2025. Dan alhamdulillah tanggal 30 Juni kita 100% Sudah selesai Pak, rampung selesai. Pak. Wah, Artinya alhamdulillah. terbentuk semua 219 koperasi desa dan koperasi kelurahan. Kelurahan. Iya, berarti Oh, luar koperasi biasa. Merah Putih ini benar resmi dan dilindungi oleh Badan Hukum, Bapak. Betul Iya. sekali. Jadi resmi dan punya legalitas, namanya Badan Hukum Iya. yang dikeluarkan Baik. oleh Kemenkum. Nah, Oke. nanti namanya nanti AHU, kemudian nomor. Oh, Gitu ya. begitu Bapak. Iya. Ya itu Badan tadi hukumnya. kenapa agak lama, jadi khawatir ada desa yang sama karena Oke. daftarnya itu se-Indonesia. Iya, Oh, betul. iya. Takutnya ada nama yang sama, Yang sama, nama jadi desa. Double Pak ya. Kayak tadi baru ditambah kecamatan. Kecamatan, Oh, betul. gitu. Jadi benar-benar harus di cross check ulang seperti itu. Ya. Dan dalam pembentukan ini legalitas hukumnya gitu Bapak ya. Apa hambatan utamanya gitu? Apakah ada beberapa persyaratan yang susah untuk dikumpulkan atau Bisa. disiapkan seperti itu? Atau persyaratannya apa saja? Ya, betul. Jadi memang karena ini pembentukan baru. Ya, pembentukan baru. Jadi tentunya masyarakat kan banyak yang belum paham. Jadi ada persyaratan bagaimana untuk mendapatkan SK Badan Hukum. Jadi ada proses di SABH. SABH itu Sistem Administrasi Badan Hukum. Nanti untuk mendaftarkan Badan Hukum harus lewat aplikasi SABH. Baik. Dan itu yang menginput dari notaris. Nah, tentunya ada persyaratan ya. Nah, salah satu persyaratannya apa? Ada berita acara musdes. Baik. Iya, berita acara. Ada berita acara pembentukan koperasi. Iya. Nah, ada susunan pengurus dan pengawas. Begitu Pak ya. Fotokopi KTP, pengurus, pengawas dan anggota. Waduh. Ada daftar hadir. Oh, Kemudian- daftar hadir juga Ya, menjadi salah daftar satu hadir. syarat Pak ya. Pembentukan itu harus ada. Oh, gitu. Fotokopi KTP-nya harus berwarna. Oh, harus berwarna. Ya, kalau hitam putih tidak bisa, ditolak sama sistem. Oh, gitu, Pak, ya. Kalau Memang- dulu fotokopi itu harus hitam putih ya. Kalau sekarang fotokopi harus berwarna Ya. untuk persyaratan tertentu. Iya, untuk tertentu. Kemudian
ada nanti daftar modal awal. Baik. Ya. Kemudian ada KBLI usaha. Baik. Usaha apa saja yang akan dilakukan oleh koperasi itu. Baik. Kemudian salah satu pengurus harus punya NPWP. NPWP. Khusus untuk pengurus atau anggota ini, Pak? Minimal salah satu. Enggak, Minimal pengurus salah saja. satu. Oh, Satu begitu. saja. Itu untuk syarat ke sana. Syaratnya. Nah, ini kadang yang menghambat. Kadang sudah musdes, persyaratannya belum lengkap. Baik. Nah, itu yang menghambat. Tapi kalau sudah lengkap, itu prosesnya cepat. Oke. Jadi notaris sudah input ke SABH itu sampai keluar itu cepat. Oke. Nah, walaupun satu Indonesia ya, karena ini sudah ada mungkin ada perlakuan khusus ya dari pemerintah. Baik. Iya. Kebanyakan NPWP biasanya. NPWP yang diminta ya. NPWP. Dan umumnya itu. karena memang koperasi Merah Putih ini dikhususkan untuk badan usaha di desa gitu, Bapak. Usaha apa saja ini Bapak yang menjadi prioritas? Ya. Jadi dengan adanya pembentukan koperasi Desa Merah Putih itu, pemerintah itu mengharapkan minimal di koperasi Desa Merah Putih itu minimal ada punya 6 gerai. Oh, nah, ini gitu. yang diharapkan. 6 gerai itu apa? 6 bidang usaha. Bidang usaha itu sama atau berbeda, Bapak? Bidang usahanya mungkin? Ya, tergantung potensi di wilayah masing-masing desa. Potensi gitu ya, masing-masing desa. Tapi minimal pemerintah memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan oleh koperasi desa maupun Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, 6 gerai ya. Iya. Nah, mungkin saya bisa jabarkan. Pertama, punya kantor. Baik. Nah, punya kantor koperasi. Nah, kemudian yang kedua, koperasi mungkin punya usaha toko sembako. Melayani sembako. Baik. Nah, Retail. yang ketiga, bisa sebagai agen gas LPG 3 kilo. 3 kilo subsidi ya, Pak ya? Ya, subsidi berarti ya. Yang subsidi. Ya. Baik. Kemudian bisa menjadi agen pupuk bersubsidi. Pupuk subsidi Ya, juga. nanti akan didorong ke sana. Oh. Mungkin juga punya klinik desa. Klinik desa. Ya. Punya apotik desa. Oh begitu. Ya. Atau mungkin juga punya cold storage. Cold storage, gudang beku. Iya, Nah, betul. itu menyimpan ikan ya. Yang punya pasar ya, itu bisa disimpan di sana. Kemudian juga termasuk usaha simpan pinjam. Simpan pinjam. Ya, Berarti untuk masyarakat Bondowoso yang ingin membuka tempat pinjam boleh meminjam ke Koperasi Merah Koperasi Putih. Merah Putih, Pak ya. Bisa. Ada persyaratan khusus nggak untuk pinjam modal lah untuk masyarakat? Iya. Ini Apa kan- saja Iya. syarat-syaratnya? Oke, ini kan itu kan usaha yang akan dirintis. Iya. Yang akan dirintis. Banyak sebenarnya. Mungkin juga punya usaha jasa angkutan. Oh, yang gitu, dirintis. Pak. Nah, tentunya nanti baru koperasi itu kan butuh modal tentunya ya. Nah, ini kan belum jalan. Modalnya dari mana? Lah, modal koperasi itu ada 2. Yang pertama dari modal sendiri, Baik. yang kedua dari modal luar. Modal sendiri dari apa? Simpanan pokok, simpanan wajib, dari hibah dan cadangan. Oh gitu, Dari Pak. sini dari anggota itu. Kemudian kalau modal luar ya dari pinjaman perbankan atau lembaga keuangan non bank, atau juga dari investasi anggota maupun pihak ketiga, itu bisa. Nah, itu yang menjadikan permodalan di koperasi. Nah, bagaimana dengan koperasi Merah Putih? Nah, tentunya untuk menjalankan itu butuh modal. Betul, Iya, Bapak. betul. Nah, Iya. modalnya kurang. Nah, tentunya yang paling pertama itu koperasi sebelum menjalankan usaha itu harus punya business plan. Oh. Berarti seperti ini. Berarti ini ada sistem survei juga berarti, Pak ya? Ya. Koperasi ini harus menjadi pengusaha dulu untuk bisa meminjam ke koperasi atau bagaimana, Bapak? Oh, tidak. Jadi begini, itu kan koperasi harus punya usaha. Baik. Punya usaha. Sekarang koperasi itu mau merintis usaha apa? Nah, itu kan harus punya perencanaan usaha dulu. Koperasi, misalkan mau buka toko sembako. Baik. Nah, ini kan harus punya perencanaan. Tokonya itu nanti sewa atau mau bangun atau mau memanfaatkan aset yang ada di desa. Oh begitu, Bapak. Kemudian nanti untuk barang-barangnya, nah itu tentunya kan kita butuh modal untuk pengadaan barang. Baik. Ya, barang sembako kan banyak. Nah itu perencanaan usaha. Betul. Kemudian nanti
proyeksinya bagaimana? Bagaimana penjualannya, proyeksi pendapatannya berapa, proyeksi biaya-biaya berapa, kemudian ada pendapatan yang akan dicapai setiap unit, itu masih satu unit. Gitu, unit Pak. yang lain bagaimana? Dibuatkan perencanaan usaha. Nah, termasuk simpan pinjam itu butuh modal. Nah, apakah perlu di dalam Kopdes itu buka usaha simpan pinjam? Kalau perlu ya harus dibuatkan perencanaan usaha, bisnis plan-nya gitu. Begitu Bapak ya. Untuk bangunannya sendiri ini Bapak, untuk penempatan Koperasi Merah Putih, apakah harus ada di lingkungan desa, di kantor desa, di kantor kelurahan, atau boleh di tempat lain untuk penempatan koperasinya? Untuk penempatan kantor sendiri maksudnya? Boleh. Jadi kan kalau Koperasi Merah Putih itu kan ada di wilayah satu desa. Ya, jangan sampai keluar desa. Lewat desa. Desa lain juga punya koperasi. Berarti masih masuk di wilayah desa tersebut. Tidak harus berada di kawasan kantor desa atau kantor kelurahannya. Beda tempat juga nggak apa-apa, yang penting satu desa Pak ya. Sementara ini kan dipinjemi biasanya sama Pak Kades, atau ada ruangan-ruangan kosong untuk sementara buat kantor. Dan untuk selama ini, apakah ada desa yang keberatan nih untuk mungkin tempatnya digunakan sebagai untuk tempat Koperasi Merah Putih ini? Apakah ada hambatan seperti itu mungkin? Kayaknya justru malah kepala desa itu malah mendukung. Sangat mendukung Pak ya. Sebagian besar di Bondowoso Pak. Apalagi simpan pinjam ya. Karena kepala desanya kan sebagai pengawas. Iya. Pengawas ex officio. Nah, itu beberapa koperasi yang kita tanyakan itu kantornya di desa. Selama di desa, di balai desa ya, ada kantor yang mungkin bisa digunakan, dipakai di sana. Berarti fleksibel sebenarnya Pak ya. Betul, ya. Kalau untuk usaha-usahanya silakan mungkin ada di beberapa wilayah di dalam satu desa itu. Dalam satu desa. Iya. Wah, semakin menarik ya pembahasan kita malam hari ini. Iya, tentang koperasi, pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan di Bondowoso. Dan tentunya masih akan ada perbincangan lainnya mengenai Koperasi Merah Putih ini, tetapi kita harus istirahat dulu sejenak. Tapi sebelumnya kita ingatkan dulu, jangan lupa untuk penonton yang di rumah khususnya bisa berinteraksi langsung bersama kami di atau melalui channel YouTube Pemkab Bondowoso. Tanya-tanya langsung aja ketik komentar di sana atau langsung inbox. Terima kasih. Iya boleh. Ini untuk pengunjung Festival Muharram juga boleh jika ingin bertanya mengenai Koperasi Merah Putih. Boleh dong. Secara live, secara langsung juga boleh. Para penonton yang melintas juga silahkan, nggak apa-apa. Iya baik, kita break dulu ya. Kita istirahat dulu sejenak. Kita akan kembali lagi tentunya di podcast Kominfo, dan kita masih dengan bahasan yang sama ya. Iya, tetap di Festival Muharram Kabupaten Bondowoso 2025. Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah, dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah, mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan karimana. Bulan baru harapan suci, Muharram datang menyapa hati, langit bersujud dalam tenang, mengajak jiwa kembali pulang. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah, dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan
dan pengorbanan. Buka lembaran dengan taubat, tinggalkan dosa, raih rahmat. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah. Mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan keimanan. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah. Mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan keimanan. Bulan baru harapan suci, Muharram datang menyapa hati. Langit bersujud dalam tenang, mengajak jiwa kembali pulang. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Langkah hijrah tak sekadar jalan, tapi bukti iman dan pengorbanan. Buka lembaran dengan taubat, tinggalkan dosa, raih rahmat. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura penuh hikmah. Mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan keimanan. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 10 Muharram penuh berkah, puasa Asyura
akal penuh hikmah. Mari berlomba dalam kebaikan, sambut tahun baru dengan karimanya. Bulan baru harapan suci, Muharram datang menyapa hati. Langit bersujud dalam tenang, mengajak jiwa kembali pulang. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Langkah hijrah tak sekadar jalan, tapi bukti iman dan pengorbanan. Buka lembaran dengan taubat, tinggalkan dosa, raih rahmat. Sambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan yang berkah. Dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Iya, kita kembali lagi di podcast kita malam hari ini. Ya, tentunya masih bersama bapak-bapak yang luar biasa tentunya dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Bondowoso di Diskoperindak Bondowoso. Iya betul, yaitu dengan pembahasan kita tentang Koperasi Merah Koperasi Putih Merah Desa Putih. Kelurahan Bondowoso ya. Betul, Sudah Bondowoso. banyak beberapa informasi yang kita dapatkan tentang Koperasi Merah Putih. Betul. Dan silakan untuk pengunjung Festival Muharram mungkin ada yang ingin ditanyakan perihal Koperasi Merah Putih atau juga untuk penonton YouTube channel kita Boleh. Kominfo Bondowoso. Iya, langsung berinteraksi di channel YouTube kami di Pemkab Bondowoso. Oke. Iya di Kominfo Bondowoso Kominfo juga. Bondowoso Jadi juga silakan bisa bertanya melalui live chatnya. Dan Iya. untuk kali ini kita kembali lagi ke topik pembahasan, Baik. yaitu masih tentang Koperasi Merah Putih, pembentukannya karena masih belum disahkan. Nah ini Bapak yang ingin kita tanyakan, kapan Koperasi Merah Putih ini akan disahkan? Akan Iya. diluncurkan? Akan ini? diluncurkan. Ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan di launching ya. Iya. Launching oleh Presiden Prabowo. Baik. Itu tanggal 19 Juli. Sebenarnya di tanggal 12 Juli kan hari koperasi, tapi Baik. diluncurkan di tanggal 19 Juli. Itu akan diumumkan peluncuran seluruh koperasi yang terbentuk ya di seluruh Indonesia. Gitu Pak ya. Tanggal 19. Itu semuanya yang dari target 80.000 itu. Iya, 80.000 itu akan rampung semuanya, akan Ya. terbentuk, disahkan. Insya Allah itu ya. Tapi kita tidak tahu di daerah-daerah sampai berapa ya. Tapi kalau Jawa Timur, Insya Allah sudah 100%. Untuk di Bondowoso sendiri berarti sudah selesai. Sudah rampung rampung. Pak ya di Bondowoso Pak. 100%. 100% weh, Dari luar biasa. 219 ya. Sudah. Iya, berarti persyaratannya sudah semuanya terpenuhi. Betul. Dan sudah Iya. dilindungi oleh badan hukum. Betul. Jadi di Bondowoso itu 219 itu sudah punya badan hukum. Baik. Tinggal menjalankan. Tinggal menjalankan Iya, saja tinggal Pak ya. menjalankan. Menunggu Makanya tadi saya regulasi. sampaikan Oke. perlu legalitasnya dulu dilengkapi. Betul. NPWP dibuatkan NPWP pengurus, Baik. NPWP pengawas, dan Baik. NPWP koperasi. Operasinya. Juga Wah. apa? Ya Mas, NIB ya. NIB. Nomor induk berusaha. Betul. Iya. Dibuat. Itu kan syarat ya. Kita punya usaha harus punya NIB. Baik, benar. Betul. Betul, betul. Kemudian koperasi juga punya NIK.
NIK. Nomor induk koperasi. Koperasi, bukan nomor induk kependudukan ya. Bukan, ya tapi sama. Satu koperasi itu punya satu nomor induk, tidak akan sama se-Indonesia. Oh. Seluruh Indonesia. Gitu ya. Namanya NIK sama kan? Sama. Nomor induk koperasi. Nah itu otomatis kalau kita itu sudah punya badan hukum itu akan keluar nomor induk koperasi. Baik. Ya. Dan berbicara tentang koperasi tentu harus ada modal. Apakah diperbolehkan jika ada investor gitu yang ingin menanam modal di koperasi tersebut Putih gitu, atau mungkin pengusaha desa gitu ternama yang punya usaha mungkin ya ingin menanam modal mungkin Pak, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya. Saya kira hanya sekedar untuk dari kalangan koperasi Merah Putih saja tanpa ada orang luar ternyata boleh loh. Boleh. Iya. Jadi kita kembali kepada aturan perkoperasian di Undang-Undang 25 tahun 1992. Baik. Jadi modal koperasi itu yang saya sampaikan tadi satu modal sendiri. Iya. Nah, dari anggota ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Nah, itu modal sendiri. Kemudian ada modal luar. Baik. Pinjaman kepada perbankan atau lembaga keuangan non bank. Baik. Bisa juga ada namanya modal penyertaan. Baik. Nah, itu yang namanya investasi tadi. Modal penyertaan dari mana? Bisa dari anggota, bisa dari lembaga, betul. Nah, bisa dari investor. Oke. Nah, tentunya nanti ada perjanjiannya toh. Nah, itu boleh untuk mengembangkan koperasinya. Nah, tentunya supaya koperasi itu bisa menarik investor, koperasi itu harus eksis, bisa menjanjikan ya. Kalau nggak menjanjikan, ya tentunya investor kan nggak mau ya. Betul. Nah, sulit. Maunya yang pasti-pasti soalnya Pak ya. Ya. Itu harus minimal eksis dulu jalan. Ya. Benar. Yeah. Apakah kalau untuk koperasi ini mungkin berpotensi bekerja sama dengan BUMDes mungkin atau lembaga lain dalam pelaksanaan usahanya mungkin untuk BUMDes sendiri Pak? Jadi awal kan kebanyakan gimana dengan BUMDes kan gitu kan ya. Di desa sendiri ada BUMDes, sedangkan ini ada koperasi Merah Putih desa kan gitu kan. Iya, betul. Jadi BUMDes sendiri kan badan usaha milik desa. Betul. Sedangkan yang mengelola yaitu pemerintah desa. Desa sendiri. Betul. Sedangkan modalnya juga bisa dari APBD dari desa atau penyertaan modalnya. Baik. Sedangkan koperasi Merah Putih modal yaitu dari yang seperti yang dikatakan Bapak Kabid tadi, yaitu modal sendiri juga. Terus tentunya untuk yang sama-sama nantinya bisa bersinergi dengan untuk meningkatkan perekonomian di desa tersebut sama BUMDes. Oke, itu dia. Ternyata ini mungkin akan berhubungan pertanyaan dari live chat YouTube Kominfo Bondowoso ini, karena kita membahas tentang BUMDes ya. Betul. Ini pertanyaannya dari Bunga Mawar. Jadi apakah ada kemungkinan koperasi Merah Putih akan menggantikan BUMDes? Iya, karena memang selama ini BUMDes ini juga membantu masyarakat seperti dari itu. BUMDes sendiri mungkin dinilai banyak membantu masyarakat begitu Pak, terutama dalam bidang. Apakah ada potensi untuk menggantikan ini? Jadi begini, BUMDes atau BUMDes dengan koperasi itu beda karakter. Beda karakter. Kalau BUMDes itu adalah badan usaha milik desa, melayani masyarakat desa, sama nggak masyarakat desa. Tapi kalau koperasi, badan usaha milik anggota. Baik. Nah, seperti itu. Masyarakat. Siapa anggota? Jadi koperasi itu pemiliknya adalah anggota. Kalau BUMDes pemiliknya adalah pemerintah desa. Desa sendiri Pak ya. Desa. Jadi kalau koperasi itu ada anggota-anggota tertentu yang sudah dibentuk. Ya, jadi koperasi itu harus dibentuk oleh anggota. Nah, anggota itu siapa? Adalah masyarakat yang menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok. Jadi simpanan pokok itu adalah bukti atau saham kepemilikan di koperasi. Ya kan?
ada masyarakat itu koperasi punya anggota 100 orang. Iya. Sudah bayar simpanan pokok. Misalnya simpanan pokoknya itu 100.000 per orang. Nah, berarti pemilik koperasi itu adalah 100 orang. Oke. Berarti banyak yang memiliki koperasi merah putih itu ya. Tapi BUMDes itu memang milik desa dan sekaligus modalnya juga dari desa. Kalau itu. Untuk ini Pak Nafi, apakah untuk Bank Himbara atau lembaga pembayaran atau pembiayaan lah sudah menyatakan kesiapannya untuk paling tidak mendanai koperasi yang lolos legalitasnya mungkin? BUMDes. Ya, BUMDes. Ya, jadi antara BUMDes dan koperasi itu bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Jangan saling menjatuhkan. Bersaing tapi bagus ya. Karena sama-sama ini lembaga yang sama-sama itu anggotanya adalah masyarakat desa. Masyarakat desa melayani sendiri. Masyarakat desa. Nah, cuman bedanya tadi kalau koperasi itu pemiliknya anggota, kalau BUMDes desa. Nah, silakan. BUMDes punya modal misalkan, saya mau investasi ke koperasi, sharing, ada bagi hasil. Berarti boleh, BUMDes ini bisa menjadi anggota juga berarti? Ya, keanggotaannya, bukan lembaganya. Bukan lembaganya. Bukan lembaganya dari anggotanya Pak ya? Anggotanya. Jadi anggota koperasi itu seluruh masyarakat yang sudah memiliki KTP itu boleh menjadi anggota koperasi. Bahkan pemerintah mengharapkan koperasi desa merah putih itu harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat desa. Nah, jangan segelintir ya. Iya, jadi tidak pandang bulu gitu ya. Jadi semuanya boleh menjadi anggota koperasi merah putih. KTP ya. Asal punya KTP dan KTP-nya desa tersebut. Betul, warga desa. Bukan desa lain. Domisili. Desa lain juga ada koperasi juga ya. Bahaya juga kalau sampai ada dari desa lain, Pak. Desa lain kan sudah ada juga itu. Per desa kan? Per desa sudah ada soalnya. Sudah ada ya. Kenapa harus melompat? Iya, kita beralih ke pertanyaan dari penonton YouTube channel kembali. Ini lumayan ada beberapa yang bertanya Bapak. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Anom Channel Tutor. Izin bertanya Pak, apakah koperasi merah putih ada bunga kalau kita pinjam dan berapa besaran simpanan pokok dan wajib koperasi merah putih? Dan juga ini pertanyaannya cukup menyambung, yaitu dari headline bola. Pertanyaan dari headline bola ini, apakah simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota koperasi? Nah betul itu Bapak. Oke, silakan Pak Nafi. Jadi besaran bunganya berapa? Memang harus simpanan pokok dan wajibnya berapa? Gitu Bapak. Silahkan. Iya. Jadi untuk menjadi anggota koperasi itu harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang dibayar sekali saja untuk menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat anggota. Jadi memang harus sudah ditentukan. Berarti simpanan tidak sama masing-masing koperasi. Masing-masing koperasi. Iya, tidak sama. Berarti kalau jumlahnya ditentukan 10 juta gimana Bapak? Boleh? Oh enggak. Kan berat ya, kan berat. Itu jadi, sangat berat ya. Ya mungkin gini, simpanan pokoknya berapa? Misalkan 100.000 per orang. Jadi untuk mendaftar menjadi anggota tuh hanya bayar 100.000. Nah itu namanya simpanan pokok. Kemudian simpanan wajib berapa? Tergantung dari hasil rapat. Misalkan 10.000 per bulan per orang. Oh berarti kesepakatan bersama dulu Pak ya? Hasil rapat menentukan. Oh gitu. Jadi mungkin tidak ada tarif khusus lah untuk hal-hal seperti itu dari untuk koperasi merah putih ini Pak ya? Nggak ada Pak. Jadi kesepakatan bersama saja gitu Pak contoh ya. Yang ada di Bondowoso misalkan simpanan pokok ada yang 100.000. Iya. Ada yang 50.000. Oh ya, bervariasi Pak ya. Tergantung pada hasil rapat pembentukan. Oh 50.000, 100.000 terserah. Simpanan wajib juga beda, ada yang 5.000 per bulan per orang, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Nah ini begini Bapak, walaupun hanya menyetor simpanan pokoknya saja, apakah anggota tersebut ini bisa mendapatkan kembali gitu, mungkin keuntungan atau bunga? Kita berbicara tentang bunga karena selama ini kalau kita pinjam ke bank atau apapun itu pasti kan ada sudah bunganya. Iya, sudah tertera di situ juga. Walaupun kan hanya satu kali menyetor simpanan pokok, apakah kita mendapatkan hasil seperti itu Bapak? Ya, jadi kita kembali kepada karakteristik simpanan pokok dan wajib. Baik. Simpanan pokok dan wajib itu masuk kategori modal sendiri.
Baik. Nah, modal sendiri itu adalah modal yang tidak boleh diambil selama menjadi anggota. Selama menjadi anggota. Jadi ada pertanyaan ya, bisa diambil? Tidak boleh diambil. Nggak Tapi boleh. nanti kalau keluar berhenti menjadi anggota itu dikembalikan. Oh gitu Simpanan Bapak. pokok dan wajib semuanya. Utuh. Oke. Berarti itu hanya- pengembaliannya berkurang atau mungkin ada potongan atau utuh Pak? Utuh, Pak. Utuh Pak ya? Utuh. Oh. Jadi simpanan pokok dan wajib itu tidak ada bunganya. Tidak ada bunga ya? Tidak bunga. Tidak ada. Tapi mendapatkan bagian SHU. Wow. Namanya SHU jasa simpan. Oh gitu Pak. Dari ya. mana ngitungnya? Nanti kalau koperasi sudah berjalan ada SHU. Nah SHU itu nanti dibagi. Ada SHU bagian anggota, Baik. ada SHU dana pengurus, SHU dana karyawan, SHU dana pendidikan, dana sosial dan cadangan. Oke. Nah, anggota itu dapat SHU. Misalkan dari hasil SHU itu 30% Baik. untuk anggota. Oke. Nah, 30% masih dibagi dua. 15% itu SHU jasa simpan. Oke. Yang 30%, 15% satunya SHU jasa usaha. Oke. Itu bisa dikatakan bagi laba enggak kira-kira Pak? Gitu. Gimana? Bagi laba kira-kira umpama kasarnya Pak ya? Enggak ya? Bukan begitu Pak ya? Itu kan sisa hasil usaha. Oh, sisa hasil usaha. Lebih tepatnya seperti itu. Itu yang dibagikan Oke. tadi prosentasenya seperti yang Wah, diutarakan ini tadi. mantap juga sebenarnya ya. Iya, tetapi ini mungkin pertanyaan terakhir karena Oke. ini cukup simpang siur beritanya. Saya juga mendengar berita ini Bapak ya, baru mendapatkan beritanya itu tadi siang bahwa sudah ada pengurus yang mengundurkan diri Bapak. Iya. Boleh apakah- mungkin ini juga klarifikasi ini secara langsung. Gimana, Kenapa Bapak, tanggapannya, mengundurkan Bapak? diri sebelum disahkan ini? sebelum dijalankan maksudnya. Iya betul. Ya. Pengurus itu dipilih pada saat Baik. musdes dan pada saat rapat pembentukan. Baik. Iya. Tentunya itu sudah berdasarkan hasil rapat dipilih. Tapi memang kami dapat info, ya ada pengurus yang mengundurkan diri. Oke. Ada dua yang mengundurkan diri. Apa maksudnya? Ada dua ada dua kategori. Baik. Yang pertama dia mengundurkan diri sebelum pembentukan terbitnya badan hukum. Oke. Ada yang sudah terbit badan hukum kemudian mau mundur. Oh. Nah, alasannya itu kita sebenarnya mungkin alasannya itu kurang bisa diterima karena dia katanya takut, mungkin ya ada yang bilang takut dihukum. Nah, Takut ini, ya. ya ada yang menyampaikan itu. Kenapa Pak? Takut dihukum. Nah, Baik. maksudnya dihukum apa gitu loh. Ini program pemerintah nasional. Nasional Pak, seluruh ya, Nasional. seluruh Seluruh Indonesia. ya. Disahkan oleh Bapak Presiden Betul. juga. Benar. Nggak mungkin presiden kita akan menjerumuskan rakyatnya sendiri. Iya. betul. Betul. Kalau memang di koperasi itu ada masalah penyelewengan, itu tidak melihat koperasi baru, koperasi Desa Merah Putih, koperasi apapun. Kalau penyelewengan ya pasti dihukum. Benar. Nah, tapi kalau koperasi baru pun selama itu melaksanakannya dengan baik, benar, tidak penyelewengan, justru malah itu kan menjadikan prestasi toh. Betul. Iya, betul. Jadi ya kita bisa maklumi masyarakat. Oke. Karena satu, mungkin masyarakat itu kurang paham, minim informasi, Ya. atau mungkin ada yang menyampaikan, tapi yang menyampaikannya itu Mungkin kurang paham juga, miskomunikasi Iya, betul. mungkin Pak ya. menakut-nakuti. Kalau bahasanya itu porkomporit gitu. Kita buktikan antara yang mengundurkan diri dengan yang lanjut Iya. itu jauh lebih banyak yang lanjut. Bahkan Benar. ada yang pengen menjadi pengurus. Iya. Nah, Berarti Apalah? banyak dari yang tidak paham lebih banyak yang sudah paham Bapak ya tentang koperasi jauh- Merah Putih ini jauh sendiri lebih berarti paham. Pak ya. Memang begini ya, kalau ini secara bertahap ya. Kalau dia akan paham tentang perkoperasian mungkin masih tidak semuanya ya. Baik. Ini kan perlu ada saya sama tadi itu kita perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Betul. Nah itu supaya dia paham koperasi supaya nanti bisa mengelola koperasi dengan baik. Nah, Nah ini yang harus penting kan itu dulu. oke. Nah sehingga pemahaman awal itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan Pak. Itu ya. apa? Karena kita nih mengelola organisasi, Iya. mengelola usaha, Iya. dan mengelola keuangan. Oke. Setiap tahun koperasi itu kan harus
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota. Kepada anggota, Pak, dalam forum rapat anggota tahunan. Ini berarti rutin, Pak, ya? Wajib. Evaluasi setiap bulan ada ya? Harus Pak, itu. Ya? Oke. Pertanggungjawaban pengurus kepada anggota selama 1 tahun. Modal itu dibuat apa? Wow, ini dia, bukan main-main karena ini memang salah satu program besar dari presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Jadi memang serius. Ini juga bisa menjawab ya ketakutan masyarakat yang mungkin selama ini takut koperasi ini akan bermasalah pada akhirnya. Mungkin gitu, jangan disamakan koperasi Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang lain. Mungkin demikian, Pak, ya. Iya, betul. Dan untuk karena memang ini waktunya juga sudah cukup panjang ya. Tapi ada pertanyaan terakhir atau bukan pertanyaan ya, tetapi pesanlah Bapak ya mungkin dari yang terakhir ini untuk masyarakat Bondowoso dan para pemuda supaya bisa aktif untuk menjalankan koperasi Merah Putih ini. Pesannya apa? Silahkan Bapak. Silahkan Pak Nafi atau Pak Dwi nanti. Ini closing statement ya. Iya, silahkan. Silakan. Baik, mungkin untuk masyarakat Bondowoso, wabil khusus untuk para pengurus, pengawas, koperasi desa maupun koperasi kelurahan Merah Putih, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Mari kita dukung program yang sangat bagus dari pemerintah ini, ya, karena program ini tentunya nanti akan meningkatkan perekonomian di desa. Harus didukung. Ya, saya yakin kalau koperasi desa Merah Putih ini sukses, berjalan bagus, maka akan mendongkrak ekonomi desa. Perputaran masyarakat akan terangkat. Seluruh sektor usaha itu akan dikelola, dikembangkan oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, ini perlu didukung. Nah, kita harus optimis. Nah, makanya harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Tentunya seperti kata Pak Prabowo juga harus satset sekarang ya. Iya. Dan untuk Pak Dwi ini apa pesannya Pak Dwi ini? Mungkin untuk para pemuda yang generasi muda ini lebih aktif lagi gitu. Ya, silakan. Untuk para pemuda yang lebih aktif, jadi yang masih belum mendaftar atau menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih, segera mendaftar karena di sana banyak manfaat, banyak keuntungan di sana. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih. Itu tadi untuk pesan dari Bapak Nafi dan juga Bapak Dwi ya tentang koperasi Merah Putih ini, dan mudah-mudahan masyarakat dan pemuda di Bondowoso ini lebih aktif lagi dan pemahaman tentang koperasi Merah Putih dengan hadirnya beliau-beliau di podcast kami ini bisa memberikan informasi yang benar-benar detail. Karena tadi juga sempat ada yang berinteraksi dengan kami gitu intinya ya. Iya betul. Terima kasih Pak Nafi dan juga Pak Dwi sudah hadir ke podcast kami. Atas penjelasannya juga. Baik. Jadi bisa membuat masyarakat Bondowoso lebih paham ya. Dan di pemirsa penonton ini Bondowoso bergerak cepat ya. Karena terbukti dalam 219 koperasi Desa Merah Putih ini sudah rampung. Dan akan diluncurkan, disahkan secara nasional ini tanggal 19 Juli 2025 sebagai momentum kebangkitan ekonomi desa. Betul, semoga kita masyarakat Bondowoso bisa mendukung program koperasi Merah Putih tingkat desa dan juga kelurahan, semuanya dilancarkan tentunya ya. Amin ya. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menonton acara ini. Semoga bermanfaat, dan Pak Dwi dan juga Pak Nafi, kita insya Allah berjumpa kembali di tahun yang akan datang di Festival Muharram tentunya ya. Semoga sama-sama diberikan kesempatan. Amin. Iya, dan podcast Kominfo juga akan kembali lagi besok ya. Besok ya, tentunya dengan topik yang beda, narasumber yang beda juga. Ditunggu saja. Besok siapakah yang akan hadir narasumbernya, dan untuk malam ini terima kasih untuk kebersamaannya. Dila bersama saya Roy, dan di sana ada rekan saya Dila, pamit undur diri malam ini. Terima kasih malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram, bulan yang berkah, dibuka lebar pintu ampunan, dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Langkah hijrah tak sekadar jalan, tapi bukti iman.
tinggalkan dosa, raih rahmat, sambut tahun